Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Iya kita di sini perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Rizka. Saya konselor yang akan membantu Mbak untuk mendiskusikan hal yang mengganjal nih di hati Mbak. Mbak bisa manggil saya Mbak Rizka atau Kak, bisa terserah Mbak. Silahkan Mbak perkenalkan diri Baik, Mbak. baik Mbak Rizka, perkenalkan nama saya Mbak Maya. Oke baik. Bagaimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah Mbak, kalau saya baik. Oke, jadi di sini Mbak mau mendiskusikan apa kepada saya? Jadi gini Mbak, saya itu bingung, saya mau ikut daftar kampus mengajar atau tidak. Oh iya baik Mbak, kampus mengajar ini yang program dari pemerintah itu ya Mbak? Iya Mbak, betul, dari kampus Merdeka. Baik Mbak Maya, kita diskusikan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi apakah Mbak sebelumnya sudah mencari informasi atau searching tentang kampus mengajar itu sendiri? Udah Mbak, tapi saya baru cari sedikit, belum sepenuhnya. Baik, jadi Mbak kurang lebih sudah mengerti ya sedikit banyak tentang kampus mengajar itu sendiri. Iya betul Mbak, sudah. Baik, lalu saya ingin menanyakan nih, seberapa ingin nih Mbak ikut kampus mengajar itu? Sebenarnya saya pengen banget Mbak, cuma saya itu masih bingung apakah saya daftar atau tidak, dan nggak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya banyak sekali kekhawatiran saya. Oke, baik Mbak Maya. Apakah Mbak sudah tahu nih manfaat dari ikut kampus mengajar itu? Sudah tahu tapi sedikit Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan nih apa manfaat kalau nanti Mbak Maya ikut kampus mengajar. Kampus mengajar itu terlibat langsung sebagai mitra guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan di sekolah dalam menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran di sekolah yang Mbak nanti tempati, yang bisa Mbak kayak mengembangkan kreativitas, inovatif, terus juga menyenangkan gitu. Lalu Mbak juga berkesempatan nih untuk memiliki pengalaman dalam mengeksplorasi program ini yang beragam sesuai dengan kebutuhan yang sekolah Mbak nanti tempati. Terus juga Mbak berkontribusi langsung sebagai kayak agen perubahan gitu dalam pendidikan Indonesia ini. Terus juga kampus mengajar ini tuh bisa loh mengasah jiwa kayak kepemimpinan, terus juga dapat memecahkan masalah, terus kemampuan komunikasi, juga berpikir analitis, kreativitas, dan inovasi langsung terjun ke lapangan. Terus juga jika Mbak masuk nih ke kampus mengajar, juga dapat nambah pertemanan atau relasi dengan mahasiswa yang lain kampus gitu. Baik Mbak, saya mengerti. Ternyata banyak juga yang manfaat dari kampus mengajar sendiri. Jadi saya tuh tertarik banget Mbak untuk mencobanya, tapi ya gitu saya masih bingung. Oke baik Mbak, kita kupas satu-satu ya Mbak. Jadi dari sepengetahuan dan sepenglihatan Mbak nih, dari yang searching tadi, apakah jika Mbak Maya itu nanti ikut kampus mengajar, menurut Mbak kampus mengajar ini memberikan suatu manfaat nggak nih buat Mbak ke depannya gitu? Kalau menurut saya sih Mbak, dari saya searching dan penjelasan yang Ibu berikan tadi, kampus mengajar ini memberikan banyak manfaat untuk saya ke depannya, dan juga mengasah kemampuan dan skill saya Mbak. Oke baik, iya Mbak, kampus mengajar ini tuh memang diprogramkan nih untuk kita mengasah soft skill, terus hard skill, terus juga menambah pengalaman baru. Nah, saya di sini ingin menanyakan nih kepada Mbak Maya. Mbak Maya sudah tahu kalau semester ini dari kampus Mbak berapa mata kuliah nih yang dikonversi? Yang saya dengar dari teman saya itu ada 2 mata kuliah Mbak, antara 5 sampai 6 SKS gitu. Oke baik, lalu menurut Mbak apakah dengan konversi ini membawa keuntungan bagi Mbak? Menurut saya sih iya Mbak, karena kan lumayan ya dari 5 sampai 6 SKS itu. Iya benar. Jadi kita diskusikan kembali ya. Jadi menurut Mbak nih, apakah nanti jika Mbak ikut kampus mengajar ini tuh mengganggu mata kuliah Mbak atau mengganggu waktu Mbak nih?
Sebenarnya saya agak khawatir Mbak, saya tidak bisa membagi waktu dan juga mengganggu waktu kuliah yang saya ambil di semester ini. Saya juga khawatir jika saya mengikuti kampus mengajar, nilai saya di kampus itu jadi turun Mbak. Baik, saya mengerti sekali ya dengan kekhawatiran Mbak Maya. Lalu dengan kekhawatiran ini, dengan kekhawatiran Mbak Maya ini, apakah menurunkan keinginan Mbak untuk ikut kampus mengajar itu? Sebenarnya iya Mbak, cuma kan karena saya belum mencoba dan juga saya belum terjun ke lapangan tersebut, jadi itu hanya bentuk kekhawatiran saya saja sih Mbak. Jadi apa yang Mbak khawatirkan nih dari ikut kampus mengajar itu? Apakah Mbak takut terganggu atau tidak bisa mengganggu, bisa membagi waktu antara kuliah dan juga kampus mengajar ini? Iya Mbak, saya khawatir saya tidak bisa membagi waktu. Mungkin kalau waktu untuk melaksanakan kampus mengajarnya saya tidak terlalu khawatir ya, cuma untuk pengerjaan tugas dari kampus mengajar dan juga kuliah yang saya khawatirkan, saya khawatir tidak dapat memenuhi tugas mata kuliah saya. Dan kampus mengajar Mbak, takut tidak seimbang gitu Mbak. Oke, baik. Baik, saya mengerti sekali nih dengan kekhawatiran Mbak Maya. Kalau boleh tahu, apakah kampus Mbak Maya ini udah 100% offline? Belum Mbak, masih 50%. Oke, baik Mbak Maya. Sekarang saya tanyakan kembali nih, apakah Mbak ingin mendaftarkan diri Mbak ke kampus mengajar itu dari penjelasan saya tadi gitu? Sebenarnya pengen sih Mbak, tapi saya bingung harus gimana ya Mbak. Langkah apa yang harus saya ambil jika saya mengikuti kampus mengajar? Oke, baik Mbak Maya. Itu semua balik lagi nih dari keputusan Mbak Maya nantinya. Saya di sini hanya ingin membantu Mbak untuk memberikan informasi kepada Mbak Maya. Langkah awalnya nih, apa nih yang Mbak Maya ambil? Mbak Maya bisa bisa searching di Google Kampus Merdeka. Lalu di sini ada paling atas Kampus Merdeka. Lalu kan Mbak lebih fokus ke kampus mengajar nih, Ya, betul. bisa diklik selengkapnya, terus bisa lihat nih apa itu kampus merdeka, kampus mengajar, terus kenapa ikut kampus mengajar. Oke, di sini kan ada syarat dan ketentuan dari program ini ya Mbak. Jadi di sini mahasiswa aktif baik akademik maupun vokasi, terus juga berasal dari program studi yang terakreditasi pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, Mbak. PTN atau PTS bisa nih di bawah, yang penting tuh di bawah naungan Kemendikbud. Nah, oh iya, terus juga mahasiswa berada di paling rendah semester 4. Mbak sekarang semester berapa? Sekarang saya semester 5. Oke, baik, berarti Mbak sudah memenuhi syarat ini ya. Mbak bisa nih ikut kampus mengajar karena Mbak udah semester 5. Terus juga pelaksanaan program ini dengan IPK minimal 3. Terus juga mengunggah dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM mahasiswa. Terus juga yang keempat, memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan oleh wakil dekan. Nah, ntar Mbak bisa nih minta surat rekomendasi dari wakil dekannya itu, terus juga mengunggah transkrip nilai IPK, terus juga surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini tuh Mbak bisa ke puskesmas atau klinik. Terus juga udah kalau misalnya Mbak punya sertifikat prestasi, Mbak bisa mengunggahnya juga. Kalau misalnya emang nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah diunggah. Nggak usah diunggah ini ya. Terus juga Mbak juga harus bersedia nih mengikuti program hingga selesai. Karena kalau misalnya nggak selesai itu bisa dapat sanksi gitu. Jadi kena sanksi gitu ya Bu? Oke Mbak, baik, saya mengerti. Ternyata agak ribet juga ya Mbak. Ya Mbak, kalau Mbak mau nih Mbak tetap menambah dan mengembangkan skill dan pengalaman Mbak bisa nih dengan mengikuti magang-magang yang ada pada semester berikutnya. Terus juga kan karena persyaratan magang itu mungkin lebih mudah ya daripada persyaratan kampus mengajar ini. Kan kalau kampus Merdeka ini kan banyak programnya nih, banyak kayak magang-magang gitu. Mbak bisa searching di sini gitu. Mungkin
lebih mudah gitu daripada kampus Merdeka ini, kampus mengajar ini. Oh begitu ya Mbak, saya sudah banyak searching sih Mbak, magang-magang tentang ini, tapi apakah kalau ikut magang mata kuliahnya akan terpenuhi ya Mbak? Itu setahu saya itu sesuai dengan kebijakan kampus dan pihak magangnya itu. Mbak misalnya magang di mana nih, pihak magangnya ini bisa nggak nih mengkonversi konversi mata kuliahnya itu. Ada yang kebijakan kampusnya tidak mengkonversi mata kuliah apapun, jadi dia harus siap untuk kayak ngambil mata kuliah yang tertinggal gitu, istilahnya kayak ngulang gitu. Nah terus dan ada juga yang memang sudah waktunya magang, kan ada semester yang memang semester 7 ya kalau nggak salah, itu emang udah waktunya magang, jadi full SKS itu untuk magang. Terus juga mungkin kalau di kasus Mbak kan sudah di semester baru di semester 5 ya, jadi kayaknya belum waktunya atau SKS itu full untuk magang. Jadi itu balik lagi nih dari diri Mbak dan pihak kampusnya. Mbak bisa tanya-tanya nih ke pihak kampus apakah mata kuliahnya terkonversi semua atau gimana gitu. Ya Mbak, rugi dong kalau tidak terkonversi, sayang juga kan kalau harus saya ngulang mata kuliahnya. Sebenarnya iya sih, sayang waktunya, cuman sebenarnya ilmu ini kan tidak ada yang rugi ya Mbak. Terus juga mungkin memang kalau magang harus sesuai waktunya ya, harus misalnya semester 7 itu kan full SKS ya, full magang, jadi supaya dikonversi penuh SKS-nya itu. Jadi apakah keputusan yang Mbak ambil nanti pasti ada manfaatnya buat Mbak ke depannya, dan juga sama-sama mengasah skill-skill Mbak nih nanti gitu. Saya mungkin akan ikut kampus mengajar sih Mbak, karena mata kuliahnya sudah terkonversi dan juga tidak perlu mengulang SKS yang belum saya penuhi. Dan juga saya masih bisa kuliah sambil mengikuti kampus mengajar ini. Ini kan di web sudah buka pendaftaran ya Mbak, dan yang sudah tadi Mbak jelaskan, berarti langkah awal saya harus mulai bikin akun kampus mengajar ya Mbak? Iya benar, harus buat akun kampus mengajar ini supaya kampus Merdeka sih lebih tepatnya, terus supaya bisa Mbak masuk ke kampus mengajar ini. Boleh saya bantu untuk langkah bikin akun kampus Merdekanya Mbak? Iya Mbak, boleh. Oke, jadi kan tadi sudah masuk nih ke kampus Merdeka. Lalu di sini ada masuk, Mbak klik masuk, terus nih masukin email, terus kata sandi. Sudah masuk email sama kata sandi tadi, Mbak bisa lengkapi dokumen. Terus nah ini ada kurikulum vitae ya, atau CV, terus transkrip nilai yang tadi, terus KTP, terus juga sertifikat pengalaman organisasi. Nah, jika Mbak sudah udah buat akun nih tadi, akun kampus Merdekanya, Mbak bisa klik lagi ke kampus mengajar, lalu bisa daftar sebagai peserta. Nanti ada langkah-langkah selanjutnya, terus Mbak harus masukin apa gitu-gitu udah ada di situ. Nanti Mbak bisa kayak masukin ke laman itu gitu. Harus detail ya Mbak, jangan sampai terlewat biar Mbak diterima nih di kampus mengajar itu. Juga jangan salah email gitu. Oke, siap Mbak. Sebelumnya terima kasih karena Mbak sudah membantu saya dan mengajak saya berdiskusi tentang kampus mengajar ini. Saya tambah yakin untuk ikut karena manfaatnya banyak sekali dan saya akan mencoba. Baik Mbak Maya, terima kasih kembali. Semoga dengan berdiskusi dengan saya dan Mbak memutuskan untuk ikut daftar nih di kampus mengajar ini, Mbak bisa mengambil banyak manfaat dari diskusi ini, dari diskusi kita hari ini. Terus juga semoga Mbak selalu dilancarkan dalam melakukan proses pengumpulan berkas ini. Terus juga nanti kan kampus mengajar ada kayak ujian-ujiannya itu semoga Mbak selalu lancar dalam mengerjakannya, sukses. Kalau masih ada yang mengganjal atau Mbak ingin berdiskusikan kembali atau Mbak masih bingung nih langkahnya gimana, boleh Mbak hubungin saya. Nanti kita atur waktu untuk melakukan diskusi kembali. Baik, terima kasih ya Mbak. Mungkin saya kalau
kalau bingung atau bimbang lagi, saya akan menghubungi Mbak kembali. Sebelumnya saya pamit ya Mbak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maya.